Nusantara. Salam budaya, lestarikan budaya. Wangon. Itu mengingat masa muda saya itu. Wow, kenapa? Ya seperti film. Ada. Ayo. Oke guys, selamat ketemu lagi bersama Wakayu TV. Kali ini ada yang berbeda. Tadi kalau lihat openingnya, kita lihat ada satu gadis ya, satu tarian, dimana yang membawakan adalah namanya Keisha. Kali ini kita ditemenin seperti biasa dengan tim saya, masih dengan DNPI, kemudian Yu Gairah yang selalu menggairahkan. Dan ini dia mamanya Keisha, Mbak Indras dan Keisha. Ada beberapa nanti pertanyaan untuk Gen Z ya, sebenarnya Gen Z ini kenapa mereka mau menari kok enggak dance yang modern gitu sebabnya. Terus kedua, gimana sih mendidik anak-anak ini supaya mau menari tradisional? Gimana Mbak Indras ini bukan dari Jogja ya, dari luar Jogja, tepatnya dari mana? Kalimantan, Balikpapan. Balikpapan. Oh, cukup jauh ya bahasa. Tadi kan tuh di Balikpapan. Ya, papannya di Di Balik nggak ada di situ. Yes. Oke, silakan DNPI seperti biasa Ya. yang mempertajam. Ya, ini yang luar biasa ya teman-teman ya. Di era modern ini ya, era Gen Z ya, bukan baby boomer kayak kita. Jadi ada seorang remaja putri yang biasanya identik dengan hal yang jedak-jeduk, bingar-bingar, kehidupan modern. Tapi ini beliau, Mbak Keisha ini, karena didikan dari orang tuanya yang mempersilahkan mengekspresikan dirinya, dengan senang hati dia mengikuti panggilan seni di tari klasik ya, Dek ya? Iya. Di tari klasik. Jadi mungkin pertanyaan yang pertama dari mamahnya Mbak Indras, di awal-awal apakah diarahkan atau memang putrinya ini langsung seneng di seni tari yang klasik atau bagaimana? Kalau Keisha itu memang dari SD, dari TK dia memang suka tari klasik. Suka dengan sendirinya ya? Dia dengan sendirinya dia nari-nari begitu. Dia sering saya ajakin dia lenden ya, dia tempat mama nari, dia nggak suka, nggak tertarik gitu. Tapi dia kalau nari Jawa gitu kok dia suka Luar biasa ya? gerak-gerak sendiri, tangannya itu gerak-gerak sendiri gitu loh. Atau apa? Lihat saat itu. Latihan. Oh, dia Karena orang dia kan menari. sekolahnya di Tamsis. Tamsis kan ada Sering ada pertunjukan tari gitu. Tari, oh, Jadi iya, gitu. iya. Jadi Nah, kenal. nanti di rumah dia praktekkan. Tangannya mulai ini gitu. Saya cuma ngeliatin aja. Namanya bisa. Saya itu lebih seneng tari yang rancak. Oh iya. Bukan tari daerah saya suka, tapi Yang tari rancak Bayak, itu yang gimana, tari Mas? Bali, Oh, tari Bali. Maksudnya iramanya yang Jaipong, iramanya yang apa? rancak. Yang atau apa? Irama yang cepet-cepet gitu ya. Itu kalau daerahnya. Tapi kalau yang tari luarnya ya saya suka itu ya lenden, jazz, salsa, seperti Jadi itu. turunan darah seninya dari mamahnya ya. Tapi cuman beda ini tarian Ya. aja. Mungkin kebetulan juga di Taman Siswa ada pendopo, sering ada pertunjukan. Jadi jiwa seninya arahnya akhirnya ke kelenengan terus Iya, udah ngikutin gitu ya. kebiasa ya dari Kebiasaan. kecil. Dari kecil di Keisha juga dia lebih sering denger itu wayang, lagu-lagu wayang. Jawa kan dia lebih senang karena almarhum papanya suka dengan Bisa bahasa lagu-lagu. Jawa? Dengan Jawa. Nggak lancar sih. Tapi apa? Face Face-nya ini ya Jawa, Jawa ya. iya. Nggak kelihatan Podro. kalau dari Podro.
Orang. Berarti nggak ada diarahkan dari Mbak Indra sama Enggak. sekali nggak ya? Saya nggak ngarahkan. Alami seperti Emang itu dia ya. alami suka. Oh, kayaknya panggilan jiwa itu ya. Tapi kalau lihat mamanya nari itu nggak tertarik ya? Apa gitu? Nih. Iya, kalau dulu waktu kecil sih kurang tertarik kalau mama kayak waltz, jive gitu yang lebih ke barat-baratan itu kurang tertarik saya. Iya. Ada ya, masih ada seperti itu. Apalagi masih muda. Iya. Pernah nggak dibilang udah son? Enggak sih. Enggak ya. Enggak ya. Karena ada kan orang yang bilang seperti itu kan, oh tarik ke desa gitu. Ya mungkin ini salah satu jawaban kerisauan generasi dahulu ya. Generasi mbah-mbah sampai generasi kita seringkali kan Generasinya. khawatir anak-anak sekarang kalau nggak melestarikan budaya leluhur kita di Nusantara ya, dari Sabang sampai Merauke nggak dilestarikan gimana. Nah ini alhamdulillah ada sosok Dek Kesia dan mamanya yang membimbing, akhirnya bisa menjawab bahwa kelak akan banyak Kesia yang lain seperti itu ya, dan mudah-mudahan support dari orang tuanya seperti Mbak Indah ini luar biasa. Sekarang saya tanya ke Mbak Kesia ya, ke Mbak Kesia. Jadi belajar tari tadi dari sekolah ya, mulai dari sekolah. Sekarang di sekolah mana kalau boleh tahu? Saya sekarang sekolah di SMKI. SMKI itu sekolah menengah karawitan. Karawitan. Iya, yang dimana di dalamnya itu ada 4 jurusan: karawitan, pedalangan, pemeranan, sama seni tari. Oh, seni tari. Nah, saya masuknya di seni tari. Gitu. Terus nanti kalau kuliah pun juga ambil yang tari juga. Iya. Oh iya. Di Seni tari. isi ya. Isi atau UNY. Oh ya. Rencananya mau lanjutin tetap di tari Iya, juga. di tari. Wah ini Kalau boleh tahu Luar juga, biasa. kayaknya saya pernah dengar sering diundang ke mana, Oh iya. ke Jakarta atau kemana, itu pernah ya? Pernah. Di acara apa itu kalau boleh tahu? Waktu itu tahun kemarin ini di acara gelar seni budaya. 2023? Iya, 2023. Terus kebetulan di situ saya diminta untuk jadi model fashion show. Catwalk. Ya, Sama catwalk. tari. Nah, tapi ada collab sama tari-tariannya gitu. Oh, Jadi nggak cuman catwalk aja. bawain baju sambil nari. Baju nari. Oh, iya. tari klasik atau tari, Klasik kan? Oh klasik. Bawain lo ya. Oh, bawa baju sambil Yang itu juga ada yang dari dinas pendidikan. Nari Oh, juga itu kan di iya. titik nol. Iya, itu karnaval sih, Om. Oh, Iya, titik karnaval nol. di titik nol kemarin. Oh, Karnaval Merdeka belajar memperingati Hari Pendidikan. jam berapa itu? Malam itu. Oh malah, berarti aman gak hitam ya? Masih. Nah, yang menarik ini kan yang sangat disukai itu tari klasik ya. Sedangkan kebanyakan anak muda kalau lihat tari klasik itu wah susah, wah angel gitu kan, gerakannya lembut, terus penghayatannya luar biasa. Itu ada nggak rasa wah capek latihan gitu atau enjoy aja deh? Enjoy aja. Enjoy aja. Iya. Sama sekali nggak merasa jenuh gitu ya? Rasa capek sih, Om, cuman karena mungkin udah suka Seneng jadi ya? iya seneng Luar jadinya. biasa ya. Padahal itu kalau tari itu kan, kalau Jogja kan pelan-pelan gitu gerakannya. Iya, pelan lembut banget. Kayak tai chi gitu ya. Itu ya gembrobios gitu ya. Gembrobios, pelan lebih gembrobios karena gerakannya yang sangat pelan itu hitungannya pelan banget. Berarti kalau orang gemuk mau ngeruskan bisa dengan bisa. Oh, Mamanya pemarah. aja suruh. Yang gila itu bisa sabar juga ya kalau dan Mau klasik. melatih kesabaran ya. Wah. Kesabaran. Melatih kesabaran. Makanya kan yang saya bangga itu apa anak-anak muda ini didik dengan nggak sabaran kemerungsung itu kan masih ada seperti ini. Nah mungkin PR buat kita nih untuk bisa menularkan agar Kesia yang lain mulai bermunculan dan orang tua juga mendorong. Mudah-mudahan di podcast YouTube ini salah satu wadah untuk apa ya anak muda bisa apa ya mengikuti jejak. Kalau kira-kira Mbak Kesia. kita ini masih bisa nari enggak? Masih bisa. Masih Iya. setua ini? Iya, karena saya lihat kemarin kan saya habis PKL ya di keraton. Di keraton itu jadi setiap hari Minggu ada yang namanya geladen. Geladen itu jadi kayak pelatihan tari Jawa gitu. Dan itu siapa aja boleh ikut. Yang Nggak memandang usia. Ada. Ada. Yang masih kecil pun usia 7 tahun, 5 tahun gitu ada yang ikut. Ada ya? Iya, sekecil itu pun ada. Ini foto mobil itu ya. Ini cucuku mau tak ikuti.
Tapi Keisha udah bisa ngelatih gitu, udah bisa belum? Insya Allah bisa. Udah bisa ya. Oh. Karena saya juga besok kan mau ngelanjutin di UND ya. WNDO, Ya, yang pendidikan ngajar kan itu. Berarti Iya. besok mau bikin apa? Istilahnya konten lagi, belajar menari gitu. Nanti gurunya Keisha, muridnya ini. nggak gini-gini ya. Tapi benar. Jadi kita kemarin pada saat ketemu itu di hari Forkom ya, di Forkom ketemu dengan Keisha, kita kaget gitu loh, kaget bener. Maksudnya kok ada anak muda yang modis, kok pegangannya tarian gitu, bener-bener kaget gitu, nggak nyangka Sampai gitu. kami itu loh keren Mbak Indah. Masa sih gitu. Jadi nggak percaya ada masih muda banget kok klasik kan Nggak pintar, percaya Pak. kalau putrinya Mbak Indra nggak percaya. Percaya namanya kayak gitu. Percaya lah ya. Kalau nggak percaya Aku ternganga dilempar itu nanti. mengingat masa muda saya dulu. Iya. Kayak gini mukanya Nari ya, Iya. mukanya kayak gini Iya. juga. Oh, Tapi kayaknya agak mengenaskan dikit. menggilani. Gitu ya. Seandainya nih Dekesa kumpul dengan teman-teman yang suka, maaf ya, dugem, hal-hal yang kata orang ya kekinian, padahal kekinian nggak seperti itu juga sih. Hal-hal yang keluar malam gitu, itu bagaimana? Maksudnya pendapatnya Dekesa gitu. Menurut aku itu sia-sia banget sih. Sia-sia. Karena iya, masa muda itu kan harusnya diisi dengan ya kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Kayak misal hobi atau apapun itu gitu. Jadi jangan kebawa apa ya zaman mungkin ya, atau Kata orang FOMO kalau anak zaman sekarang FOMO tuh ya. ikut-ikutan biasanya. Oh iya. Kalau nggak gitu nggak gaul gitu. Iya, nah, untuk menghadapi itu Dekesya kan seringkali kalau kelompok mereka banyak itu kan bisa kebawa. Cara pernah nggak merasa penasaran terus ikut itu ke kelompok anak-anak teman-teman yang seperti itu? Enggak sih Om. Enggak ya? Alhamdulillahnya lingkungan positif semua Positif gitu. semua. Iya. Oh, wah, ini luar biasa. Biasanya anak muda itu kan, wah, saya juga tua juga kadang-kadang kebawa ya. Orang membuka diri silakan dibawa. Nah, ini luar biasa. Nah, bersyukur jadi Mbak Indras ya. Oke, jadi Kagungan putri yang oke. terima kasih banget ini atas kedatangannya Mbak Indras bersama putrinya. Kalau ada pertanyaan dari penonton, masih bersedia untuk datang lagi di Oma Kayu TV karena apa namanya sosok dari Mbak Mbak Kesia. ini Malum ya, Dek ya. memang Sudah setengah abad ke atas. menurut Om ya, Mas. Untuk kakak-kakak ini apa sudah jarang ditemui seperti Mbak Kesia ini. Mungkin loh ya, mungkin gitu. Mungkin Mbak Kesia bisa nggak memberikan apa semacam apa jangan atau apa namanya Semacam apa ya, masukan. masukan kepada Bukan nasihat ya, kasih saran dan masukan. Yang Nah, nasihat kesannya tua banget ya. Saran dan masukan untuk generasi sebaya. Oh. Terus belajar aja sih, kayak ngikutin hobinya gitu. ya, Iya. Hobi yang positif Hobi ya. yang positif. Pak, gitu. ikutin nggak usah berpikir, yang penting belajar terus. Kalau Mbak Indra sendiri, kagungan putra seperti ini, Kalau saya sih alhamdulillah banget. Ini Kesia ini kan anaknya pendiam ya. Pendiam dan dia tidak pede. Sementara saya di layar ya kalau bermain seperti apa gitu kan. Jadi saya ngeliat anak ini kok diam. Nah terus saya mencoba untuk dia iklan apa gitu saya coba tawarkan ke anak saya. Dia mau nggak? Ketika mau, tapi kalau untuk apa dialog nggak berani. Ya udah coba dengan hal seperti itu. Ya saya cuma mengenalkan ke teman-teman aja sih. Ini saya punya anak. Saya butuh pemain yang seperti Kesia, mau nggak untuk iklan apa aja gitu. Jadi gitu. Maksudnya saya ikutkan nari dia ini juga kan biar dia pede. Ya. oh Dia jadi pede Kenapa juga, pendiaman? pendiam. Saya ikutkan, mau saya ajarin dia ke teater tapi dia nggak suka. oh ya, Dia lebih senang ke iklan seperti itu, yang tidak banyak bicara dialog seperti itu. Tapi alhamdulillah sih
Casey anaknya sih manutan ya, terus udah gitu prestasinya lumayan kalau untuk nari dia. Cincin. Dia juga saya bangga karena dia kan lebih sering dipakai ke dinas-dinas. Iya. Oh iya, iya. Alhamdulillah lah. Iya. Intinya lumayan lah ya prestasinya lah untuk Ada nari. pesan nggak buat penonton Rumah Kayu TV ini? Dan Khususnya kalangan orang tua. Iya sih, sebenarnya kalau untuk pesan saya sih jangan memaksakan anak juga ya. Harus ikut nari, harus ini, harus ini, enggak. Ya nanti mengalir aja kok, seperti anak saya yang nomor 2 juga nggak suka nari. Dia lebih suka kok olahraga, karate, taekwondo. Saya nggak, saya ya udah itu pilihannya dia. Kakaknya juga lebih suka ke fashion, ya udah itu pilihan. Kesia lebih suka ke tari. Kita nggak pernah memaksa anak sih. Berarti jangan maksa anak untuk mau jadi apa Ya, gitu jangan ya. maksa dia. Nanti kurang nyaman di dia sendiri. Seperti itu sih. Cuman kontrol orang tua juga harus. Jadi kita pemirsa bincang-bincang yang sedikit ini bersama mereka berdua. Oh ya, ada satu lagi yang perlu pemirsa tahu bahwa mamanya Keisha ini, Ibu Indras ini sering ngalor ngidul di layar lebar. Dia sering main film gitu. Alhamdulillah. Filmnya nanti apa? Rahasia. Tonton semua film di Indonesia pasti ada beliau. Oke, kalau boleh tahu Instagramnya boleh tahu nggak Instagramnya Boleh. biar diketahui pemirsa apa Instagramnya? @keziabia double A di belakangnya. Casey. @keziabia PIAA. Oh, beda. Kalau mamanya Mamanya ini apa Indrasati Rumuan ya Dek? Indra Sati Rumuluan. Indrasati Rumuan itu Pam, nama Pamarga mereka. Indra Santri. Indrasati Rumuan. Indra Sati. Ini juga ada di TikTok kalau mau lihat. Oke, sampai ketemu lagi pemirsa. Bye. Salam, bye. Action. Jawa Jaya.